Shalom, selamat pagi. Shalom. Shalom. Merdeka. 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 Kita sudah dimerdekakan dari setiap kuk perhambaan, dari setiap kuk perbudakan. Dan kita percaya bahwa kuasa kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan itu akan memerdekakan setiap kita. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama kita akan datang ke hadirat Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, hari yang spesial Tuhan, di mana hari ini juga hari kemerdekaan bagi bangsa kami Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau Tuhan yang sudah menuntun bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya kemerdekaan itu boleh kami peroleh Tuhan, supaya kami merdeka di dalam Engkau Tuhan, merdeka dalam setiap kuk perhambaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pagi hari ini Tuhan kami akan membawa pujian kami yang terbaik hanya bagi nama-Mu. Engkau berkati untuk setiap teman-teman kami yang dalam perjalanan, Tuhan hantar ke tempat ini dengan selamat. Terima kasih Bapa. Biarkan kami memberikan pujian ini Tuhan hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapak. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami menyembah Engkau sebagai Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari kita bersama-sama kita bangkit berdiri, kita sembah Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji. Kami menyembah-Mu Tuhan, biar
pujian kami memenuhi tahta surgawi, penuhi tahtamu. Pada puji penuhi tahtamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah, sembah dan puji. Kita akan menyembah Tuhan untuk memenuhi tahta surgawi. Dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Siara lama, siara lama, sikiara lama. Kami menyembahmu, kami menyembahmu, kami menyembahmu Tuhan. Kami berikan yang terbaik hanya bagimu, sebab Engkau Allah yang layak kami sembah. Sembah Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang bertahta di atas pujian. Irama siara lama se, irara ya rama se, irama lama sigara. Yesus, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbaik. Biarlah segala pujian, kemuliaan dan hormat hanya bagi Engkau, hanya bagi Yesus. Terima kasih Tuhan, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Biarlah tata Tuhan turun atas setiap kami Tuhan. Urapan-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Urapan-Mu yang memerdekakan setiap kami Tuhan. Urapan-Mu yang membebaskan setiap kami Tuhan. Bala-bala-bala-bala-bala-bala. Penuhi tempat ini Tuhan dengan kemerdekaan, dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Iralabat siara bala-bala-bala-bala-bala-bala. Irababa-baba-baba-baba-sia. Curahkan urapan-Mu, mengalir deras. Irama-lama siara lama-lama-lama-lama. Biar surga terbuka, penuhi kami, penuhi kami. Sikiara lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama. Sikiara lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Kami memberikan sembahan kami, pujian kami yang terbaik untuk memenuhi tahta surga. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji
Raja kami. Engkau Raja kami yang besar. Kami menyembah Engkau. Haleluya. Berikan kembali sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Amin. Amin. Mari kita datang untuk menyembah Dia. Haleluya. Tuhan Raja maha besar. Amin. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja maha besar. Haleluya. Mari datang menyembah-Nya. Haleluya. Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung. Kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan pujinya. Tuhan Raja maha besar. Haleluya. Tuhan kita maha besar. Amin. Katakan Tuhan Raja maha besar. Haleluya. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja maha besar. Haleluya. Mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung. Kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan puji. Katakan Raja maha besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan puji. Tuhan Raja maha besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan puji. Tuhan Raja maha, Tuhan Raja maha, Tuhan Raja maha besar. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan yang terbaik. Biarlah Tuhan menyatukan setiap roh kita. Terima kasih Tuhan. Biarkah kita bergandeng tangan dan biarlah curahkan roh Tuhan atas setiap kita. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Kita bergandeng tangan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami, satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu.
menyembahmu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Katakan roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, gereja bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, bangsa, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Biarlah roh Tuhan tercurah atas setiap kita. Amin. Mari silakan duduk. Sekarang waktunya Tuhan untuk lawat bangsa kami Indonesia Tuhan. Biar Tuhan nyatakan belas kasih-Mu untuk menyelamatkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan curahkan hujan keselamatan. Biar Tuhan curahkan hujan pertobatan bagi bangsa kami. Dan kami mau berdiri Tuhan atas bangsa ini Tuhan, menjadi representatif untuk kami berdoa bagi bangsa kami. Sekaranglah waktunya Kau lawat Indonesia. Nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku. Sekaranglah waktunya, sekaranglah waktunya Kau lawat bangsa kami Indonesia. Lawat Indonesia. Nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan bangsaku. Sekaranglah waktunya. Sekaranglah waktunya Kau lawat Indonesia. Nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan, curahkan Tuhan Hujan keselamatan. Yes Tuhan, Kau mencurahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. ya Tuhan, curahkan Tuhan. Curahkan
jemaat kita bersama-sama bangkit berdiri. Dan kami agungkan nama-Mu Yesus di atas segalanya. Yesus Tuhan atas bangsa kami. Yesus segala raja dan kami ingin dan kami agungkan nama-Mu Yesus di atas segalanya. Yesus Tuhan atas bangsa kami. Yesus Raja segala raja dan kami tinggikan dan kami agungkan nama-Mu Yesus di atas Segalanya Yesus Tuhan Yesus Tuhan atas bangsa kami. Yesus Raja segala raja kan kami tinggikan dan kami agungkan nama-Mu Yesus atas segalanya. Nama-Mu Yesus nama-Mu Yesus di atas segalanya. nama-Mu Yesus Nama-Mu Yesus di atas segalanya. Kita akan bersama-sama berdoa dan sebentar Saudara Arif akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kami boleh menyembah nama-Mu ya Bapa. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum yang boleh kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama duduk diam mendengar sabda perkataan firman-Mu. Tuhan, buka hati kami, telinga kami, berikan kami hati yang terus memiliki roh ketundukan akan Engkau ya Bapa. Tuhan, mari Tuhan, Engkau nyatakan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, mengurapi hamba-Mu, memberkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan akan suara kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami siap untuk mendengar suara perkataan firman-Mu dan kami mau serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk. Shalom. Merdeka. Merdeka. Lebih keras kita acungkan tangan kita. Merdeka. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini 17 Agustus 2025. Ya, 80 tahun negeri tercinta kita sudah merdeka. Ya, kemerdekaan tidak diterima dengan sesuatu yang murah, tetapi semuanya dibayar dengan mahal. Secara khusus pengorbanan dari para pahlawan, yang mereka berjuang mati-matian untuk bisa memerdekakan negeri tercinta. Nah Bapak Ibu, hari ini saya memberikan tema sesuai dengan 17 Agustus, ya, hari kemerdekaan. Tema yang saya berikan adalah lepas dari perhambaan, merdeka. Nah kita akan melihat bersama-sama dalam surat Roma pasal 8 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Roma yang sudah memimpin sidang dan juga membawa sidang kepada pengenalan akan Tuhan Yesus, tetapi ternyata para jemaat hari itu belum memaknai arti sebenarnya tata cara mengikut Tuhan dengan benar. Nah firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup
telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kenapa Rasul Paulus memberikan surat ini? Karena hari itu orang-orang di Roma ya, yang mereka adalah cukup giat, mereka berani memberi, mereka berani memberikan korban yang terbaik, tetapi mereka ternyata masih mengalami keterikatan. Sehingga Paulus berkata dengan cukup keras bahwa yang sebenarnya sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kenapa demikian? Karena Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, orang-orang di rumah hari itu tidak menyadari apa arti kata merdeka. Nah, saya mencoba cari tahu arti kata merdeka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, ada 3 makna. Makna yang pertama adalah merdeka adalah bebas dari belenggu ataupun penjajahan. Jadi kalau kita masih terbelenggu, kita masih terikat sesuatu, itu artinya hidup itu masih terjajah. Merdeka yang kedua adalah tidak terkena atau lepas dari berbagai tuntutan. Jadi kalau sampai ada orang, misalkan contoh, terkena perkara hukum, ya belum masuk, belum divonis, belum disidang, tetapi kalau seseorang itu sudah mulai terkena tuduhan, maka orang itu tanpa sadar mereka sudah mengalami yang namanya keterikatan. Kenapa demikian? Karena harus lapor, ya harus memberikan penjelasan berbagai macam. Kemudian arti kata merdeka yang ketiga ialah tidak terikat, tidak tergantung pada pihak atau orang tertentu, bebas dari perhambaan dan hidup itu secara leluasa. Ya, arti yang ketiga ini sangat penting. Kenapa banyak dari kita ini masih mengalami keterikatan? Apa keterikatan yang kita miliki? Biasanya ya dalam kehidupan yang masih normal, kita terikat dengan rokok. Kita kepingin lepas dari rokok ini rasanya wah berat. Nah, hari itu Rasul Paulus menyampaikan ini karena apa? Melihat masih banyak sekali pengikut-pengikut Tuhan, pengikut Kristus terikat dalam zaman kehidupan Rasul Paulus di Roma. Mereka masih melakukan taruhan. Dengan cara bagaimana? Menonton gladiator. Ya, kalau dalam zaman sekarang itu diibaratkan itu judi. Jadi kalau seandainya ada kelompok gladiator A dengan kelompok gladiator B, atau mungkin diadu dengan binatang, mereka tuh bertaruh. Kira-kira yang menang itu yang mana? Itu kelompok judi. Nah, Rasul Paulus melihat itu bingung. Loh, kenapa mereka masih mengalami keterikatan itu? Selain mereka melakukan taruhan, ternyata paketnya adalah mabuk. Ada minuman keras. Ya, zaman hari itu narkobanya tidak seperti narkoba hari ini. Tetapi mereka melakukan yang namanya kemabukan. Nah, ternyata di dalam mereka melakukan taruhan ada juga penyembahan berhala. Ya, kalau zaman hari ini biasanya orang kalau mau taruhan itu perginya kemana? Ke dukun. Tanya, kira-kira nanti yang menang itu yang kelompok mana? Nah, hari ini kita tidak melakukan seperti yang zaman Rasul Paulus lakukan. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan, ada banyak sekali orang-orang hidup dalam zaman sekarang yang sudah ikut Tuhan. Mereka melakukan judi, melakukan taruhan dalam bentuk apa? Bola. Saya masih punya banyak teman-teman yang masa lalu saya kadang-kadang kumpul dengan mereka mulai ngomongkan soal taruhan bola. Pernah suatu hari saya pergi ke Singapura dengan beberapa teman. Nah, beberapa teman saya ini sudah pelayanan di gereja pusat. Tiba-tiba masuk ke tempat judi di Singapura. Ketika saya melihat ada tulisannya kasino, saya langsung cepat-cepat bilang kepada teman saya, "Bro, aku nggak ikut masuk lah." "Ayo rapopo, cuma ngeliat-ngeliat." Saya masuk pada akhirnya. Saya lihat teman saya yang tadinya cuma mau ngeliat,
akhirnya juga judi. Kemudian ada yang kasak-kusuk, mereka teriak, mereka mulai memperkatakan, hati-hati loh, neng kene ono pendeta. Terus teman saya yang satunya diberi celotehan, hati-hati engko dilaporke Pak Bekti. Saya dengar kata-kata itu saya tersenyum, saya cuma hati-hati loh, saya bilang gitu. Sudah pelayanan, tapi masih judi. Dan yang lebih mengharukan lagi ada satu orang, ya ini tapi sudah di-cut, seorang pengkhotbah. Pergi ke mana? Ke Singapura, pergi ke Makau. Dalam sebuah kasus, orang ini konseling kepada saya. Saya tanya, pasti ada sesuatu yang membuat dirimu ini kena teguran Tuhan. Awalnya orang ini nggak mau cerita, tetapi lama-kelamaan ketika saya beri arahan, orang ini ngaku, Pak Rif saya mau ngaku. Apa itu? Saya masih judi. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ada hamba Tuhan masih gemar bermain hal-hal yang nyerempet-rempet bahaya. Nah dalam zaman kehidupan Rasul Paulus mengingatkan, di dalam Kristus dikatakan roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Dari apa? Dari hukum dosa dan hukum maut. Nah kalau diberi pertanyaan, apakah hal-hal yang membuat seseorang itu terikat, membuat hati orang itu kemudian tenang? Biasanya tidak. Saya berani pastikan bahwa orang-orang yang sedang mengalami keterikatan atau mengalami perhambaan, ya hidup belum merdeka, hati itu rasanya kadang-kadang tuh apa ya? Resah. Mereka ingin lepas. Ya salah satu contoh, ini ada banyak kasus. Biasanya orang berselingkuh. Orang mempunyai simpanan, ya bukan simpanan uang, tabungan bukan, tapi punya istri simpanan. Saya beberapa kali melayani orang yang demikian. Orang itu ngaku, Pak, saya ingin lepas dari ketidakberesan saya. Loh ini orang terkenal Bapak Ibu. Saya kepengen lepas. Saya tanya persoalannya apa? Saya punya istri Pak. Tapi di luar istri saya punya simpanan dan punya anak. Anak saya perempuan Pak. Wajahnya mirip plek dengan saya. Saya tanya, sudah berapa tahun Anda menyimpan? Dihitung-hitung, sudah 22 tahun Pak. Hati itu rasanya nggak pernah tenang. Kepingin lepas, ingin bebas. Kenapa seperti itu? Orang ini cerita, saya Pak kadang-kadang diajak makan sama simpanan saya. Mau tidak mau saya ikuti Pak. Tapi saya kalau di restoran tuh pecicilan Pak, celinguk, gelisah. Kenapa? Saya khawatir kalau ada orang yang melihat saya. Tapi kalau saya nggak nuruti simpanan saya diteror. Saya ditelepon, saya diomong. Kemudian dia memperagakan, omongannya apa? Yo, saiki aku wis tuwa, ditelantarke, dhisik pelagi nom, dioyak-oyak. Kira-kira seperti itu. Itu membuat hatinya tuh resah. Nah itulah sebabnya kenapa Rasul Paulus mengingatkan itu dalam Roma pasal 8. Karena Rasul Paulus mencoba memberitahu kepada setiap orang yang sudah ikut Tuhan, hidup kita, manusia kita seharusnya sudah terlepas dari belenggu, harusnya. Tapi sekarang kenapa ada persoalan-persoalan yang terus mengikat? Nanti kita bisa memperoleh jawaban. Ya tujuan firman hari ini adalah bebas dari perhambaan, bebas dari keterikatan dan menjadi orang yang merdeka sejati. Ya hari ini ada banyak orang yang sudah merdeka tapi kemerdekaannya tidak sejati.
Ya termasuk apa Indonesia. Indonesia sudah merdeka 80 tahun. Kalau secara usia 80 tahun itu sudah cukup tua. Tapi lihat, kita sebagai kaum minoritas, kalau Bapak Ibu ikuti berita, hampir sekarang setiap hari ada bullying soal gereja. Ada gereja yang ditutup, ada hamba-hamba Tuhan yang dipukuli, ada gereja yang dirusak, itu hampir setiap hari. Yang menjadi persoalan kenapa itu sampai muncul terus. Nanti kita akan tahu, ternyata di dalam kehidupan kita manusia ada roh yang tidak baik. Yang mencoba mengacaukan akan kehidupan orang-orang rohani. Sehingga apa? Kita yang rohani kadang-kadang merasa, wah, kok begini ya? Nah, kalau ini kan persoalan luar. Tapi kalau yang persoalan dalam bagaimana? Secara khusus adalah diri kita sendiri. Makanya di sini saya tuliskan. Next. Mengapa perlu kemerdekaan yang sejati? Karena masih banyak dari kita yang masih mengalami keterikatan yang menimbulkan siksaan batin. Bapak Ibu percaya tidak percaya kalau kita terikat, batin kita ini pasti tersiksa. Nah, yang pertama adalah kalau kita benci, kita sakit hati, saya berani pastikan batinmu pasti tersiksa. Orang benci, orang sakit hati biasanya sulit tidur. Kenapa? Mikir yang sedang dibenci. Mikir yang membuat kecewa, membuat sakit hati, dipikir terus. Orang yang dibenci, orang yang memberi sakit hati, tidur enak. Kita cuma mandang langit-langit. Sambil dalam hati itu, apa ya, kalau orang Jawa bilang misuh, mengumpat. Setan, sial, terus itu terus berkecamuk. Batinmu tersiksa. Selain itu apa? Orang yang ingin lepas dari rokok, batinnya kepingin lepas, tapi daging ini susah. Kalau ngelihat rokok, sebenarnya kepingin untuk menghindar, tapi daging ini selalu kepingin ngajak. Kadang-kadang mikir, ya wis lah, nak wingi sakpak, saiki 5 ler. Gak apa-apa. Besoknya lagi mikir, wingi 5 ler, saiki sak ler. Terus seperti itu, tapi nggak bisa lepas. Nanti kadang-kadang mungkin pasangan kita mengingatkan dengan bahasa yang sedikit halus, tapi membuat kita tuh jengkel. Betul nggak bapak-bapak? Saya dulu pernah rokok juga, sembunyi-sembunyi dari istri. Tapi istri kan punya hidung, kalau dekat-dekat, kowe kok mambu rokok? Kowe kok mambu rokok? Mau jawab apa? Sekali 2 kali bisa bohong, lama-lama ya konangan. Kemudian apalagi? Ingin lepas dari rasa marah. Rasa marah itu juga menyiksa. Banyak orang ketika marah meledak, tapi selesai marah menyesal. Kok ngamuk meneh? Sebenarnya kepingin nahan, tapi nggak bisa. Nah, yang selanjutnya adalah ingin lepas dari kenajisan. Yang tadi saya ceritakan, orang selingkuh ingin lepas. Saya melayani beberapa orang di Surabaya, selingkuh. Cerita yang diberikan apa? Pak, saya kepingin lepas, tapi sulit, gak bisa. Saya bilang, selingkuh itu seperti makan permen karet. Dikunyah pertama enak, manis, dikunyah terus manis, lama-lama sepo, habis sepo mau dibuang nggak bisa, kenapa? Lengket. Itu permen karet. Dan yang terakhir, ingin jadi orang benar. Ini pun rasa-rasanya
sulit. Kita masih terus terseret dalam dosa. Padahal Kristen. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang pada akhirnya di dalam Alkitab ditulis oleh Yakobus pasal 4 ayat 1. Bapak Ibu perhatikan. Yuk kita baca bersama-sama. Yakobus pasal 4 ayat 1, 2, 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi Bapak Ibu perlu ingat bahwa di dalam diri kita ada dua oknum. Jasmani, rohani. Nah, kenapa kita sulit untuk mengendalikan jasmani kita, daging kita? Karena firman Tuhan berkata roh itu penurut tapi daging lemah. Kenapa kita memiliki daging yang lemah? Akibat dosa. Karena dosa Adam, dosa itu menjadi kutuk. Kutuk itu turun sampai keturunan yang terus. Sehingga kita mengalami yang namanya perjuangan di dalam tubuh. Makanya ada satu kata-kata bijak yang berkata, musuh yang terbesar dari kehidupan manusia adalah manusia itu sendiri. Jadi musuhmu yang paling besar itu bukan orang lain tetapi dirimu sendiri. Bisa enggak kita ini mencoba untuk ngerem? Nah, Yakobus menuliskan Yakobus pasal 4 ini dengan judul hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Nafsu baik kalau bisa dikendalikan. Tapi kalau kita mempunyai nafsu yang sampai bablas, ya semuanya akan mengalami resiko. Makanya dari perkataan Rasul Yakobus bahwa di dalam diri kita ini ada yang namanya perjuangan dalam tubuh. Ternyata di dalam Alkitab yang kita miliki Bapak Ibu, itu semuanya dijelaskan. Ya saya tuliskan demikian. Next. Itulah sebabnya Alkitab memberikan contoh-contoh bahwa di dalam kehidupan itu ada nafsu jahat dan nafsu baik. Contoh Alkitab yang seringkali mungkin sudah pernah dibahas adalah contoh Adam dan Kristus. Adam dan Kristus dalam 1 Korintus 15 ayat 45 berkata demikian. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, manusia Adam itu memberikan dosa. Adam kedua yaitu Kristus memberikan roh yang menghidupkan. Ini tadi gambaran tentang apa? Jasmani, rohani. Itu contoh tentang nafsu yang ada di dunia. Kemudian contoh yang kedua ada cerita tentang Yakub dan Esau. Kita tahu Yakub dan Esau itu anak kembar. Esau lahir terlebih dahulu. Esau itu gambaran daging. Yakub gambaran roh. Makanya cerita tentang Yakub dan Esau, waktu pertama kali Esau lahir, Yakub itu memegang tumitnya Esau. Aneh ya. Bayi lahir, baru lahir belum jebrol dulu. Tahu-tahu kalau mungkin dalam bahasa sekarang itu kayak sungsang kira-kira begitu. Sehingga Yakub itu secara gambaran itu pegang tumitnya Esau. Artinya apa? Mencoba rebutan untuk mana dulu yang keluar. Nah, dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan Yakub dan Esau itu berbulu. Kulitnya kemerah-merahan, wajahnya merah padam. Sedangkan Yakub adalah pribadi yang lembut, tutur katanya baik, sopan, lemah lembut, kemudian hal-hal yang baik-baik itu miliknya Yakub. Itu gambaran kedua. Kemudian gambaran yang ketiga tentang nafsu jahat dan nafsu baik, yang ketiga adalah Ishak dan Ismail.
Ishak adalah anak perjanjian dari Tuhan kepada Abraham melalui Sarah. Tapi ternyata dalam proses kelahiran yang akan diterima oleh Abraham dan Sarah, Ishak ini malah terakhir. Yang pertama lahir siapa? Ismail. Bedanya Ishak dengan Ismail berapa tahun? 14 tahun. Jadi hari itu Abraham usia 86 tahun lahirlah Ismail, usia 100 tahun Ishak lahir. Terus makna daripada kelahiran Ishak dan Ismail itu apa? Daging dan roh. Makanya lihat, kita sebagai manusia yang meskipun hari ini mungkin sudah rohani. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, apakah Anda langsung rohani? Tidak. Perlu waktu yang panjang. Kenapa perbedaan 16 tahun? Itu disebut masa akil balik. Nah, di dalam kitab Kejadian pasal 16 ayat 12, Ismail yang jelas gambaran daging, itu kelakuannya seperti keledai liar yang akan melawan dan memusuhi semua orang termasuk saudara-saudaranya. Nah, hari ini Bapak Ibu kita punya saudara yang kelakuannya seperti ditulis dalam Kejadian pasal 16. Jadi apapun yang kita lakukan yang tadi saya sampaikan, kenapa gereja ditutup? Kenapa gereja dirusak? Kenapa gereja dibakar? Ini kelakuan daripada daging. Ismail ini anak hamba. Siapa ibunya? Hagar. Jadi ketika Hagar itu dinaikkan derajat, mulai menganiaya daripada Sarah. Makanya tentang gambaran kedagingan, gambaran nafsu jahat dan nafsu baik, yang terakhir itu ada Sarah dan Hagar. Sarah itu istri sah, Hagar itu adalah hamba, pembantu. Hari itu Sarah mandul. Kenapa mandul? Itu gambaran daripada kehidupan kita manusia secara rohani. Di awal kita semuanya pernah mandul. Makanya ketika ada orang mandul secara rohani, Hagar sebagai hamba gambaran daging, apa yang dilakukan oleh Hagar? Menganiaya kerohanian kita. Menganiaya kerohanian kita itu dalam bentuk yang bagaimana? Perbuatan jahat. Dalam surat Galatia pasalnya yang kelima disebutkan, perbuatan daging telah nyata. Apa itu? Kemabukan, pesta pora, kenajisan, hura-hura. Ya, minggu yang kemarin Pak Irwan sudah menjelaskan, penyembahan berhala itu termasuk apa? Hura-hura. Penyembahan berhala itu pesta pora. Tapi kita kalau membaca ayat Alkitab yang seperti itu kan kita nggak paham. Kita selalu mempunyai sebuah konsep bahwa penyembahan berhala adalah nyembah patung. Menyembah berhala adalah menyembah sesuatu yang memang dikhususkan. Tapi ternyata kalau seseorang itu sampai melakukan hal seperti yang dituliskan dalam surat Korintus, itu masuk dalam penyembahan berhala. Nah, ada 4 gambaran tentang nafsu yang berjuang di dalam tubuh jasmani kita. Dan Anda tahu dalam surat Roma pasal 9 ayat 12 dan 13, Tuhan itu membenci kedagingan yang manusia lakukan. Yuk kita lihat bersama-sama Roma 9 ayat 12 dan 13, kita baca bersama-sama, 2, 3. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Tuhan itu berkata kepada Ribka, dikatakan apa? Anak yang tua. Anak yang tua itu siapa? Daging. Akan menjadi hamba anak yang muda. Memang dalam kehidupan kita manusia yang awal yang paling menonjol itu kan daging kita. Ngamuan itu daging. Benci itu daging. Sakit hati itu daging.
Perbuatan-perbuatan jahat, najis itu daging. Tapi titik tertentu nanti ketika saudara menjurus tua, yang terjadi apa? Daging itu nanti bisa ditekan. Makanya ayat ini berkata, anak yang tua, daging kita akan menjadi hamba anak yang muda, kerohanian kita. Makanya banyak dari kita, kapan Anda bisa jadi rohani yang benar? Rata-rata kalau sudah tua. Amin. Jarang ya anak muda yang sungguh-sungguh itu kan jarang. Saya jarang nemui. Tapi rata-rata kalau sudah tua, kalau sudah STW, setengah tua, misalkan mungkin 50 tahun, mulai giat. Kalau sebelumnya, emoh. Tapi itu pun juga ada yang terlambat. Sudah tua, tetap saja tidak mau. Nah akhirnya Tuhan berkata, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Yakub itu rohani, yang dibenci oleh Tuhan siapa? Daging. Esau itu daging. Kalau nanti Bapak Ibu baca dalam kitab Kejadian cerita tentang Esau, Esau adalah orang yang suka keluyuran. Hobinya setiap hari berburu. Ya zaman waktu itu berburunya berburu binatang. Kalau hari ini tipe gambaran Esau adalah siapa? Orang yang suka memburu. Kalau pria itu memburu wanita, kalau wanita memburu berondong. Ini banyak terjadi. Itu daging. Tuhan berkata, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Nah hubungan daripada Roma pasal 9 ayat 13 itu ditulis oleh Paulus dalam surat 1 Korintus pasal 15. Kita perhatikan. Seperti ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Bapak Ibu perhatikan yang hijau, yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Ini yang tadi saya sampaikan. Yang mula-mula datang bukan yang rohani. Saya menjadi manusia rohani ketika ditangkap oleh Tuhan usia 35. Sebelumnya jasmani. Dulu pikiran saya selalu yang penting kerja. Kalau orang kerja nanti kan bisa sukses. Orang kerja nanti bisa kaya. Terus ngapain lagi? Dolan. Happy itu dulu. Tapi ketika datang waktunya Tuhan tangkap. Plek. Hari ini saya paham bahwa ternyata manusia daging itu tidak mendapat dalam bagian kerajaan surga. Kenapa demikian? Karena itu nanti memang pasti ditinggal. Hari ini ada banyak loh Bapak Ibu, orang-orang yang mati muda. Waktu hidup, glamornya minta ampun. Tapi begitu mati, sudah habis perkara. Kayak kemarin saya baca berita tuh, Anda mungkin tahu ya, yang kalau nggak salah pemainnya OVJ, Mpok, yaitu Mpok itu. Usianya baru 38 tahun. Kalau di TV, kan glamor kata, wah, mati. Terus dulu siapa tuh bintang penyanyi dangdut, kalau nggak salah Julia Perez ya, JP kalau nggak salah. Umur berapa? Mati juga. Saya kalau mendengar berita-berita itu tuh kaget, kok mati ya? Ya kalau mati tua itu masih oke lah, dimaklumi.
Ada banyak kasus seperti itu. Firman ini jelas memberikan perkataan jelas, manusia pertama berasal dari debu tanah, bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Kita tahu ini, tetapi lihat, kita kerap kali lebih mementingkan yang namanya jasmani kita. Jarang sekali ada orang yang mau memikirkan bahwa nanti kesudahan zaman, kesudahan kehidupan kita tuh seperti apa. Kita tuh jarang mikir. Kita menganggap bahwa gampang. Tapi sadar tidak sadar, kita di dunia itu sudah mengalami yang namanya kegelisahan. Ada rasa ingin lepas dari perhambaan, ada rasa ingin lepas dari keterikatan, tapi susah. Nah, kita akan ekspos dari Galatia 4 ayat 22 sampai dengan ayat 31. Yang pertama, bagaimana caranya lepas dari perhambaan dan menjadi orang merdeka? Yang pertama, kita harus bisa belajar memahami bahwa kita semua yang percaya kepada Tuhan adalah anak perjanjian. Apa Bapak Ibu? Anak perjanjian. Saya dan saudara itu adalah anak perjanjian secara rohani. Saya tuliskan, Tuhan melalui firman-Nya mengingatkan kita semua yang masih mengalami keterikatan, bahwa sebagai orang percaya kita adalah anak-anak perjanjian secara rohani yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Untuk itu jangan lagi mau untuk terikat, jangan lagi mau. Kenapa saya katakan jangan lagi mau? Ya karena dulu kita sudah pernah. Saya dulu sudah pernah keterikatan dengan sesuatu yang saya katakan tidak bagus. Kadang Bapak Ibu, percaya nggak percaya, ketemu dengan rekan hamba Tuhan, masih ngajak, bro, minum dikit yuk. Saya bilang enggak. Dikit nggak apa-apa, ngormatinlah, jarang dan enggak pernah ketemu, dikit aja. Saya bilang enggak. Nanti jemaat yang dilayani, yang juga minum, ngomong, ayolah sithik, ora apa-apa ra, sing penting kan ora mabuk. Nah ini loh kata-kata ini loh Bapak Ibu, sing penting ora mabuk. Saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu, tidak ada dosa yang dilakukan secara sengaja, tidak ada. Dosa dimulai dari apa? Coba-coba. Ada orang sengaja, aku mau selingkuh sama si A gitu, ada? Ora nono. Perselingkuhan itu terjadi secara apa ya, alamiah. Kelihatannya hubungan-hubungan yang kelihatan biasa. Nanti jawabannya apa? Ora sengaja. Ya memang betul, tidak ada dosa yang disengaja. Sama orang minum, orang bermain narkoba, tidak ada yang sengaja aku menjajal narkoba, tidak ada. Saya dulu mencoba narkoba bukan karena saya ingin, tapi teman-teman saya perhatikan, diawali dengan apa? Minum Coca-Cola. Saya dicemplungi seprapat, tak minum Coca-Colanya. Awalnya saya nggak mau. Terus waktu saya minum, lah kok enak. Besoknya saya tanya kepada teman saya, kue wingi tuku Coca-Cola neng di kok enak men. Teman saya menjawab, wah kue memang Coca-Cola spesial. Saya mencoba cari, ya seluruh Indonesia enggak bakalan ada. Lama-lama waktu kumpul sambil cengengesan teman saya ketawa-ketawa. Ya jelas ora nono yang seluruh Indonesia. Kalau tekan Amerikano ya ora nono. Lah terus kenapa kok iso enak banget? Ono ineke. Saya langsung misuh waktu itu. Suatu hari istri saya ikut saya ke Purwokerto, dibawa ke tempat karaoke.
Tapi saya tahu nih kelakuan dari teman-teman saya langsung ngomong, kowe wani ngeracuni bojoku awas kowe. Jadi yang diminum benar-benar Coca-Cola murni. Makanya Bapak Ibu yang kadang-kadang pergi ke tempat karaoke, ya mungkin ada tulisannya happy family, tulisannya apa yang happy family gitu, hati-hati. Karena apa? Coca-Colanya kadang-kadang palsu. Loh ini benar terjadi. Kenapa ada banyak rumah tangga rusak? Gara-gara itu tadi. Makanya dahulu tuh ada di Semarang biliat keluarga, karaoke keluarga, sampai hari ini loh ada banyak hamba Tuhan yang terjun untuk biliat. Saya bilang, iya pertamanya ora apa-apa. Tapi saya berani pastikan, saya berani jamin. Itu semuanya itu kan nyerempet-nyerempet. Tapi kita digiring kan nggak paham. Nah ayat firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus dalam surat Galatia berkata demikian. Dibesarkan aja. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak? Seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah, yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak perhambaan, itulah Hagar. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa cerita tentang Ishak dan Ismail, Hagar bersama Sarah dalam ayat 24 disebut ini adalah suatu kiasan. Ini adalah suatu gambaran bahwa ternyata di dalam diri kita ini ada 2 nafsu. Nafsu baik, nafsu jahat. Kalau kita masih nurutin nafsu jahat, sudah jelas-jelas itu membuat kita jatuh. Paulus kemudian menuliskan dalam ayat 28, dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Nah kita seringkali kan nggak sadar bahwa kita ini anak perjanjian. Ya sekarang saya beri contoh, Bapak Ibu punya anak. Anda orang yang punya harta, punya duit. Coba anakmu nakal. Sudah diberitahu, nak jangan nak. Kamu ini nanti ahli waris loh nak. Wah tambah jadi. Sama orang tua berani, orang tua dikata-katain. Kalau minta uang, wah sakar PDW. Nanti orang tua akan berkata begini, kamu kan sudah besar. Kalau nanti papa, mama mati, kamu ini tinggal sendirian. Mbok ya mulai sekarang tobat, supaya nanti warisannya papa mama itu jatuh ke kamu tuh aman. Wih tambah nekat. Dari hari ini banyak kejadian. Orang kaya mencari yayasan. Kemudian uang warisan itu diselimpahkan ke yayasan. Anak yang seharusnya bisa terima janji, akhirnya apa? Nihil. Demikian juga dengan kita. Kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tapi kalau perbuatan kita ini nekat, kita tidak mau bertobat, kita tidak mau melepaskan kedagingan kita, batal itu. Loh meskipun kita percaya Yesus, tapi selama kita tidak tinggalkan itu semuanya, perjanjian Allah kepada kita ini bisa batal. Padahal kalau Bapak Ibu lihat hari-hari ini, kalau kita melihat perkembangan zaman, Alkitab sudah menuliskan banyak hal. Artinya, waktu Tuhan itu sudah tidak lama. Waktu Tuhan itu tidak lama.
Kita masih merasa bahwa sora popo 2000 tahun yang lalu pun kan juga ditulis, waktu Tuhan nggak lama. Tapi kalau kita sampai terlambat, sudah nggak ada obat. Nah kalau kita bisa memahami, oh ternyata aku anak-anak janji. Oke, mulai hari ini sesudah mendengar perkataan firman, aku ingin bebas, aku ingin lepas. Caranya gimana? Yang kedua, usir manusia lama. Saya dulu punya manusia lama, saudara kan pasti juga punya manusia lama. Anda sudah cukup capek menghadapi manusia lamamu, capek pasti. Galatia 4 ayat 29 dan ayat 30, tolong dibacakan. Begini firman Tuhan, tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Iya. Jadi jawaban untuk kita ini bisa merdeka. Kita bisa lepas dari semua keterikatan. Kita tidak lagi diperhamba. Ayat ini menjelaskan, seperti dahulu. Dia yang diperanakan menurut daging, yaitu Ismail, menganiaya yang diperanakan menurut roh, yaitu Ishak. Demikian juga sekarang ini. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat 9. Dalam ayat ini dituliskan, Ismail yang diperanakan oleh Hagar sedang bermain bersama Ishak. Dari peristiwa itu kemudian Sarah tuh marah, diusir. Yang menjadi pertanyaan, kenapa dalam kitab Kejadian 21 ayat 9 kata bermain membuat Sarah itu marah? Ternyata terjemahan Alkitab bahasa Indonesia ini keliru. Karena yang benar adalah dalam bahasa Inggris memakai kata mocking. Mocking itu mengolok-olok, mocking itu membuli, mocking itu menyakiti, mocking itu menghina. Nah demikian juga dalam pasal ayat 29 dikatakan seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang, artinya apa? Daging kita ini loh sering teraniaya. Coba ibu-ibu nanti jawab sendiri. Waktu engkau sedang jengkel sama suamimu, perasaan batinmu gimana? Halo ibu-ibu, perasaan batinmu gimana? Kadang-kadang wanita mungkin berkata begini, kepengin tak kerwas cangkeme, kepengin tak keruak warai ini. Karena apa? Hatimu tuh sudah Tapi coba kalau dagingmu diubah. Yang diingat waktu saudara dulu pakai sedotan 1, kelapa mudanya kelapa muda 1, sedotan 2. Itu mbok sing tiling-iling. Waktu saudara sambil begini loh. Nih sedotannya 2. 1 di sini, 1 di sini ambil. Jadi indah enggak? Halo Bapak Ibu, masih ada di sini semuanya? Tapi kalau kita mulai gemes delok pasanganmu, apa yang terjadi? Dagingmu sakit. Itu yang namanya kamu teraniaya. Caranya gimana? Ayat 30 berkata, usirlah
Hamba perempuan itu beserta anaknya. Artinya kalau kita mau bicara pengusiran, itu harus sampai ke akar-akarnya. Hamba perempuan itu kan induk, anak itu hasil. Jadi kalau engkau ingin beres ya indukmu itu buang. Perasaan-perasaanmu salah itu buang beserta anak-anaknya. Kalau seandainya kita tetap nekat tidak mau membuang, ayat ini mengingatkan, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Dagingmu ini nanti tidak akan masuk surga. Itu ditulis dalam surat 1 Korintus 15 ayat 49 sampai 50. Daging dan darah tidak bisa mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang tadi saya bilang, secantik apa dirimu, seganteng apa dirimu, sesix-pack apapun perutmu, itu kalau Anda sudah jadi mayat. Ada orang yang bilang, aku tak turu karo kae tak kancani, itu ada. Anda cantik pal gitu. Wayune wis pokoke dulu digila-gilain. Anda yang ganteng-ganteng lanang-lanang, ganteng pal. Begitu Anda mati ada yang nawari, aku tak ngancani gitu ada. Anda manusia saja sudah tidak mau menerima, maaf ya, batang. Tidak mau menerima mayat. Surga itu lebih lagi. Makanya dikatakan apa? Daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Loh Pak, terus yang masuk ke sana siapa Pak? Roh. Itu manusia jasmani, manusia rohani. Batin itu yang masuk. Makanya saya mau ingatkan, kalau Anda sampai hari ini masih tetap benci, tetap saja Anda kecewa, tetap saja Anda mangkel, Bapak Ibu perlu ingat, surga menutup diri untuk orang benci, menutup diri untuk orang makel. Amin. Amin Bapak Ibu. Sudahi sekarang, buang, usir. Anda mungkin tanya, cara ngusirnya gimana Pak? Yakobus 4 ayat 8. Ada enggak? Oke ya. Yuk kita baca bersama-sama yang warna hijau. 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kenapa Yakobus berkata, hai kamu yang mendua hati? Karena kita untuk melakukan sebuah pemberesan dalam batin, dalam pikiran itu enggak mudah. Anda yang seringkali mendengar perkataan ampunilah orang yang bersalah, Anda secara hati mungkin ya menerima, tapi pikiranmu kan berkata enak men, wong wingi jelas-jelas denen ki menyakiti hatiku, sekarang aku suruh ngampuni, oh sorry nggak bisa, tak gowo mati. Itu kata-kata itu mesti muncul. Batinmu ingin mengampuni, pikiranmu nggak bisa. Ini yang Yakobus katakan, kamu orang-orang berdosa dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sama perokok itu akan selalu berkata, nek aku mandek rokok, aku riso turu. Nek aku mandek rokok, aku riso mikir. Nah itu kan hati dan pikiran. Hatimu kepingin nih loh. Pikiranmu melarang. Makanya kalau kita tidak mengambil sebuah keputusan, engkau akan menjadi terlambat. Engkau tidak cepat-cepat mengambil satu tindakan, engkau terlambat. Hari itu Hagar yang diusir oleh Sarah, kemudian konfirmasi kepada Abraham. Abraham itu sempat sedih, aduh, bojo nomku diusir, piye gingku? Tuhan berkata kepada Abraham, usir dia. Kamu tuh punya perjanjian, usir. Maka
Hagar bersama Ishmael itu dibuang. Kemudian yang terjadi apa? Keluarga daripada Abraham bersama Sarah menjadi keluarga yang mulia. Demikian hidupmu. Engkau ingin mulia, engkau ingin baik, semuanya oke. Usir manusia lama itu. Ketika engkau berani mengambil sebuah tindakan tegas, tiba-tiba kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam dirimu. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menaikkan pujian, ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendakmu. Haleluya. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejanamu. Kita bersama-sama berdiri, berikan hati dan pikiranmu kepada Tuhan pagi hari ini. Beri waktu yang terbaik, beri hidup yang terbaik. Bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu.
Tuhan, terima kasih. Engkau sudah mengingatkan kami semuanya agar kami merdeka, agar kami lepas dari perhambaan. Karena itulah keinginan hati Tuhan untuk kami menjadi manusia merdeka yang seutuhnya. Ini aku, bentuklah sesuai kehendak-Mu, genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, sempurna seperti-Mu, sempurna seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian baiknya Engkau kepada kami semuanya. Sehingga kami terus diingatkan bahwa kami semua adalah anak-anak janji. Kalau ada nafsu jahat yang masih mengikat batin kami, hari ini Tuhan kami mohonkan dan kami ingin supaya kami terbebas lepas. Sehingga pada waktu di mana Tuhan menyatakan diri untuk kami, Engkau mendapati kami benar, mendapati kami setia. Itulah sebabnya Tuhan Rasul Paulus berkata, karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Kami pegang Tuhan perkataan janji-Mu, kami yang sudah dimerdekakan, dan kami sungguh merdeka di hadapan Tuhan. Tanamkan itu semua Tuhan di dalam dasar hati kami dan pikiran kami, sehingga kami tidak lagi melakukan perbuatan salah di hadapan Tuhan. Terima kasih, berkati kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang sudah diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin.
namaku, suci nan abadi. Negeriku jayalah bangsaku, selalu Engkaulah yang ku cinta. Segenggam harapan, sejuta mimpi ingin ku abdikan padamu negeriku. Adil makmur untukmu Indonesia, Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Indonesia tanah kelahiranku, nan indah permai kebanggaanku. Di sini ku berdiri, ikatkan janji olehmu negeriku, suci dan abadi. Negeriku jayalah bangsaku, selalu Engkaulah yang ku cinta. Segenggam harapan, sejuta mimpi ingin ku abdikan padamu negeriku. Adil makmur untukmu Indonesia, jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, Sejahtera Indonesia. sejahtera Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Indonesia jaya. Dan kita akan bersama-sama akan mengakhiri perjumpaan ibadah kita pagi hari ini. Saya kembali mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih. Anugerah-Mu bekerja melimpah atas kami. Terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan sudah nyatakan. Tuhan, sebelum kami berpisah, kami berdoa untuk sebentar makanan dan minuman yang Tuhan sudah sediakan. Kiranya Engkau kuduskan, sucikan menjadi kekuatan dan kesehatan bagi kami. Engkau memberkati Tuhan akan sidang jemaat Tuhan yang sudah menyediakan, dan Engkau akan menggantikan berkali lipat dari apa yang akan ditaburkan. Tuhan, kami juga memberkati akan sidang jemaat-Mu yang akan menerimanya. Dan juga Tuhan, sebentar kami akan merayakan perlombaan untuk menyambut 17 Agustus di tempat ini. Engkau juga memberikan kepada kami kegembiraan, sukacita. Bahkan Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari maut, dijauhkan dari rancangan kecelakaan. Kami menyerahkan itu semuanya dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Yesus. Dan secara khusus Tuhan, pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami mohonkan Tuhan supaya negara ini semakin kuat, negara ini semakin makmur, dijauhkan dari korupsi, nepotisme, bahkan akal busuk yang tidak baik yang akan menggerogoti negara ini. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami memberkati Indonesia. Kami memberkati Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Kami memberikan Tuhan hal yang baik, memberkati dengan doa-doa yang kami panjatkan dalam nama Yesus, sehingga segala sesuatunya boleh semakin maju, semakin baik, dan negara ini semakin berkembang kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami hendak berpisah. Kami mohonkan berkat dan doa yang datang daripada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat hati, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, dan pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Ya Allahku, ya Tuhanku, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.